Boleh di videoin. Boleh banget. Iya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Dokter Runi kan benar ya Dok? Dokter Runi sudah meluangkan waktunya, Mas Genesis sudah meluangkan waktunya. Saya Isak, di sini saya sebagai representatif langsung dari Ganson Germany untuk Indonesia. Terus di sini juga sudah hadir ada tim dari Metek, ini teknisinya. Jadi kalau misalkan dengan teknisi bisa langsung ke beliau-beliau ini. Terus ada rekanan kami juga. Nah, untuk saat ini alat yang dimiliki oleh Altius itu Ganson body plethysmograph, tapi di dalam alatnya sendiri itu sudah ada 3 pemeriksaan sekaligus Dok. Sudah ada spirometri, sudah ada DLCO, dan sudah ada body plethysmographnya. Nah, untuk kelengkapannya sendiri karena dia ada alat DLCO dilengkapi oleh gasnya Dok, seperti itu. Itu dilengkapi oleh gas. Kemudian ini set komputernya sudah lengkap juga dengan printer. Sebentar saya nyalakan dulu printernya. Udah saya. Oke. Nah, satu lagi paling Dok. Jadi karena alat ini menggunakan DLCO, yang harus kita pastikan itu gasnya terbuka. Sebenarnya sih ini teknis ya Dok ya, lebih ke perawat. Nah, ini pastikan semuanya sudah terbuka. Ini kan ada tulisan open ya, terus tanahnya ke sini, jadi ini sudah kebuka. Kemudian yang bagian ini. Oh, oke. Ya. Nah, pas ini udah kebuka Sampai ya? mentok berarti. Udah kebuka sampai mentok Dok. Terus bagian ini Dok, ini nggak perlu diubah-ubah. Jadi nanti kalau misalkan sudah selesai pemeriksaan, yang ditutup yang ini, kalau mau mulai pemeriksaan yang dibuka yang ini. Cukup ini saja, yang ini nggak perlu. Iya betul. Kemudian nggak ada kursi ya, kasihan dokternya kayaknya agak lama soalnya. Karena di sini ada komputernya, oke, kelihatan? Nah, di sini ada aplikasi Ganson LFX ya Dok. Ya, kita klik 2 kali aja. Ditunggu dulu. Oke, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama ada setting, yang kedua ada ini untuk mulai pemeriksaan, kemudian ada exit. Mungkin untuk mempercepat, saya akan langsung ke start aja Dok. Nanti kalau misalkan setting itu di sebelumnya, di sesudah ini saja. Jadi kita bisa langsung klik yang bagian tengah, kemudian bisa langsung isi data pasien. Isi data pasien seperti nama belakang, misalkan Juliana, terus nama depan, Isak, terus pasien ID, tanggal lahir itu bulan dulu, bulan, garis miring tanggal, garis miring tahun. Oke. Tinggi badan, berat badan. Kemudian etnik grupnya ini udah lebih spesifik Dok, karena kita Asia Tenggara, jadi langsung pilihnya Southeast Asian, udah bukan Asian lagi Dok. Kemudian di sini ada reference modulnya, itu pilihnya karena saya orang Indonesia, pilihnya Faisal ECCS. Sebenarnya nanti kalau misalkan itu kan ada Thailand tahun 2000 dan lain-lain, itu ada semua. Oh gitu. Jadi nanti saya install semua aja, jadi supaya lebih lengkap. Kedepannya kalau misalkan ada ekspatriat mau tes, itu lebih gampang. Jadi udah ada semuanya ya. Gitu. Jadi kita pilih yang Faisal. Kalau orang Indonesia, tapi kalau bukan orang Indonesia jangan Faisal. Pilihnya yang JLI aja ya Dok ya. Iya. Pilihnya yang JLI 2017. itu kalau orang luar. Orang luarnya pun ada banyak tuh, ada orang Eropa, Eropa banyak. Nah, itu nanti ada lah, tapi ada petunjuknya nanti ya. Sebetulnya Atau tergantung nanti dokter pasti nyaranin lah pakai prediksi yang ini ya gitu, referensi modulnya. Oke. Terus di sini ada details. Ini dokter bisa input kayak ini sih nggak mandatori, tapi ini tambahan aja Dok. Dokter bisa input kalau memang dibutuhkan, kayak teknisinya siapa, terus
perawatnya siapa di sini ada riwayat merokok atau tidak. Biasanya kalau dokter mau observe pasien-pasien yang perokok, dokter bisa langsung di sini klik, misalkan yes, atau kalau no nggak perlu diisi. Gitu. Yes, kemudian pack per years-nya, klik calculate dok. Terus berapa batang per hari? Siapa di sini yang merokok? Semuanya. Misalnya, boleh. Masnya nggak ngerokok. Misalkan satu bungkus tuh 20 ya mas ya? Tergantung merek ya. 20. Terus Tergantung cuannya deh. 20 batang per hari. Terus sudah berapa tahun merokoknya? Misalkan 10 tahun. Jadi sudah ada di sini. Seperti ini. Kemudian kalau dokter mau masukin historinya, misalkan sudah pernah atau diagnosisnya sudah pernah terdiagnosa asma, itu dokter bisa langsung ke sini karena ini kan belum ada. Jadi free text gitu. Iya, jadi klik edit dulu, kita masukin di sini dulu gitu. dok. Asma misalnya ya. Asma. Oke. Nah, muncul di sini asma. Gitu. Kalau sudah bisa langsung mulai. Tapi karena alat ini baru kita nyalain, biasanya sebelum kita tes itu kita harus melakukan kalibrasi. Nah, kalibrasinya kalau spirometri nggak perlu kalibrasi. Kalau spirometri itu kita pakainya itu ultrasound teknologi. Jadi kalau ultrasound teknologi nggak dikalibrasi 10 tahun juga nggak masalah. Gitu dok, sama kayak kalau di persahabatan NDD. Iya itu karena kita pakai teknologi yang sama. Tapi kalau alat kayak ini, kayak yang di belakang dokter, itu harus dikalibrasi setiap pagi. Tapi kalau ini nggak perlu. Nah, yang perlu dikalibrasi itu adalah gas sama boxnya aja. Kalau gas kan memang itu setiap pagi dok, cukup sehari sekali aja. Walaupun nggak dipakai tetap. Kalau misalkan nggak dipakai sih nggak perlu, 1 minggu sekali aja gitu. Tapi kalau misalkan dipakai setiap hari, setiap pagi aja sekali aja. Sekali di awal doang. Iya, sekali di awal aja. Kita klik kalip ini dok. Kalip kita klik. Terus kita klik. Sebelum kita lakuin kalibrasi gas, jangan lupa di bagian sini dibuka dulu. Terus ini bagian pin merah ini ditukar ke Ini dia putar ya? putar Oke. ke sini. Ini sebenarnya bisa disangkutin di sini atau taruh di sini aja nggak masalah. Oke. Atau di sini aja biar nggak hilang. Karena kan kecil ya. Kita kalibrasi HECO dulu. Ini untuk kalibrasi gas. Jadi pindah jalur tadi. Jadi tadi tuh pindah jalur ya ke samping. Nah, ini kan ada calibration gas concentration. Ini kan diminta konsentrasi gasnya. Itu ada di komposisi yang ada di dalam gas ya. Sorry. Di sini. Nah, jadi ini kan kalau misalkan dokter habis nih gasnya, rumah sakit habis gasnya harus beli gas lagi dong. Kalau misalkan, nah ini komposisinya harus dimasukin ke dalam sana. Jadi tadi kan CO 0,22, terus HE-nya 16,80 ya di sini ya. Ya. Disesuaikan berarti dengan itu ya. Sorry, CO tadi CO 0,22. HE-nya HE 16,8. belum diganti ya mas ini. Oke. 16,8 0,22 ya. Ya, CO-nya 0,22. Udah, kemudian kita start. Berarti yang ini CO, ini HE. Ini helium, karbon monoksida. Oh, kalau udah sesuaikan itunya start. Langsung mencet di atas. Nah, ini ada informasi dulu. Make sure bahwasannya itu tadi pinnya yang warna merah Udah ditukar dulu. Oh iya, oke. Oke, kita klik oke. Udah. Kita tunggu. Dia akan otomatis. Boxnya nggak perlu ketutup rapat ya? Nggak perlu. Karena ini cuma kalibrasi gas saja, kecuali Jalurnya kita aja. kalibrasi box ya. Kalibrasi chambernya.
Kalau kalibrasi gasnya kan sehari 1 kali nih. Kalau yang boxnya nanti gimana? Itu sebenarnya cuma lama aja ya, Gimana? maksudnya waktunya lama ya, nggak setiap hari ya. Oh, kalau misalkan mau ada pasien sih dikalibrasi aja sekali aja cuma sama kayak gasnya. Oh, berarti mau sama. ada pasien. Ini dua-duanya sehari. Oh, ya. Nah dok, sebenarnya kalau dokter sudah pernah pegang NDD, itu sama kayak gini. Oke. Pernah ya? Pernah, kalau Kita ini sama pernah. ya. Itu sama persis. Oke. Karena dulu aku Bawain ini. jadi nanti dia saya sama, cuma yang beda di body plarismografi aja. Iya. Karena misalkan nggak ada body Iya. plarismografi. Ini ada nih. Nah, ini kita klik OK aja, terus kita mulai lagi. Oh, kalau Kalau gagal, gagal dia di start ulang. sebelumnya udah pakai gas ini buat kalibrasi mas? Kemarin. Ya. Ini penyesuaian dulu Mbak. Tapi konsentrasinya ngikutin yang mana? Rekomendasi ada lembaran. Oh, pakai yang itu, nggak pakai yang ada di situ. Maksudnya? Mas masukin kalibrasi gas konsentrasi di sini. Itu dari yang komposisi di sana atau yang dari mana? Yang kemarin. Ah. Kemarin ikutin itu juga. Ikutin itu kan? Iya, cuma lebih kerubah lagi mungkin ya. Oh, oke. Berubah biar nanti kan trennya kalian berubah gitu. Ke tes spirometrinya dulu aja ya dok ya, karena nunggu warming up ya dulu. Bisa Jadi berapa lama? tes 30 menit aja sih dok, paling lama itu, paling lama ya dok. Kita langsung lagi, tadi kan udah input namanya, terus kita langsung tes awal dulu spirometri. Dokter biasanya FVC atau SVC atau dua-duanya? Dua-duanya. Oke. Karena ada yang salah satu, ada yang jadi dokter dua-duanya ya. Dua-duanya. Oke. Dokter mau SVC dulu atau FVC? S. Oke. Jadi ini kan ada body. Kemudian di sini ada SB diffusion itu untuk di LCO. Terus di sini ada provocation, tapi kalau provocation itu ada tambahannya, cuma di sini ada. udah ada. Ya, di sini license-nya udah ada. Tapi hardware-nya belum ada. Kemudian di sini ada flow volume atau FVC. Di sini ada, nah ini slow. Oh, yang spiro itu slow. Iya, ini slow. Kemudian di sini ada MVV. Kemudian kalau ini offline, ini untuk blood gas dok. Nah, kalau dokter ada HR-nya, SpO2-nya, data sebelum-sebelumnya, itu bisa diinput di sini. Jadi diinput sebelum melakukan spirometri pasiennya. Betul. Atau biasanya kan kalau di LCO ada yang mau tahu KPaO2-nya kayak gitu. Nah, itu kan tapi nggak bisa dites di sini nih, Dok. Harus pakai lab ya biasanya. Nah, tapi kalau mau diinput di sini bisa. Jadi nanti hasilnya reportnya jadi satu. Kayak gitu. Kita kembali lagi di sini. Nah, di sini ada N2 washout, tapi di sini sama, Dok. Dia sudah ada software-nya, tapi belum ada hardware-nya kayak gitu. Gak masalah. Nah, setelah itu kita pilih yang slow dulu ya dok. Slow dulu. Oke. Ada yang mau jadi pasiennya? saya boleh. Boleh. Oh, tapi kan ngerekam. Siapa Siapa yang mau jadi pasien? Saya aja. Boleh pak. Boleh pak. Jadi tes kalau yang ini kan bisa dikeluarin, bisa dimasukin. Jadi untuk spirometri dokter mau ngelakuin di luar ruangan boleh, di dalam ruangan boleh. Jadi bapak masuk ke dalam aja, handphonenya ditinggal pak boleh. Motifnya. Ini prosedurnya handphone harus tinggal ngomong. Iya, nggak, maksudnya biar nggak mengganggu aja sih. Oke. Iya. Oh, tangki. Dan pastikan sebenarnya ini simple, cuma pastikan ini nggak kekunci. Ya, jangan sampai sesek ya pak Biar kalau nggak- pakai belt. Karena kan kita nafas kan. Iya ya. Terus ini mouse plate-nya. Ini single use patient only. Ini sebetulnya juga disposable, cuma kalau ini masih bisa. Paham ya? Nah,
Ini boleh dan harus pakai handscoon pastinya ya dok ya biasanya kalau itu. Ya, itu di hidung cuma sebentar Pak. Jangan lupa nanti kalau mau tes bagian sini itu diubah lagi ke sini. Dikembalin ya tadi. Iya. Jadi disposibelnya cuma 2 ini bisa. Iya betul. Dah, sebentar Pak, nggak perlu dipakai kasihan. Nanti dulu ya. Santai aja cerita dulu, buat cerita dulu. Kan nanti soalnya kita ikut aba-aba user ya. Ini nggak dicopot aja pasti nih. Tar dulu, belum. Karena kan belum mulai. Jadi supaya aman dulu ya dok ya. Oke. Jadi kita ke tes Spiro, klik. Karena kan kita mau SVC dulu. Nah, kalau lagi calculating offset, makanya kenapa saya tutup kayak gitu, Iya. supaya nggak ada flow dari luar yang masuk. Oh iya. Gitu, Safety karena- aja lah ya. Iya. Bisa ditutup tangan ya. Nah, benar, kalau yang ini ditutup tangan. Kalau ini nggak perlu ditutup tangan, cukup kayak gini aja. Dan pastikan kalau lagi calculating offset ini jangan digoyang-goyang. Oh. Karena kan pasti ada pergerakan, aliran. ada aliran Iya, gitu. iya. Nah, selanjutnya kita edukasi ke pasien pastinya ya. Oke Pak, jadi sekarang kita mau tes slow vital capacity. Nanti mouthpiece-nya masuk ke dalam mulut Bapak, kemudian hidungnya nanti dijepit pakai nose clip. Nah nanti caranya, sebentar Pak. Nanti caranya itu Bapak nafas normal, kemudian buang nafas habis, tarik nafas panjang, dan buang nafas habis gitu ya. Nanti sampai saya bilang stop, Bapak boleh lepas, oke? Oke. Nafas normal, panjang. Nanti ikutin aba-aba saya aja Pak. Ini pakai Iya, ininya udah terlalu tinggi atau boleh disesuaikan dulu, oke nggak? Pas mulut ya. Pas mulut, iya, oke? Oke. Badannya tegap ya Pak? Iya, badannya harus tegap. Kita agak naikkan. Oke, masukkan ke dalam mulut. ini pakai nggak? Ya, dipakai di hidung. Semua nafasnya dari mulut ya Pak. Jadi nanti buang dan hembuskan nafas itu, tarik dan hembuskan nafas itu dari mulut semua. Oke, saya start ya. Masukkan ke dalam mulut sudah, pastikan tidak ada lubang. Bagus, nafas normal. Nafas normal. Masih nafas normal. Oke, sebelah sana. Sekali lagi nafas normal. Setelah itu buang habis, terus oke. Tarik nafas yang dalam. Terus kalau sudah penuh buang terus dibuang Pak. Buang terus buang sampai habis. Terus dibuang. Terus oke, nafas normal. Oke. Boleh dilepas, langsung di stop aja dok. Nah ini kalau kita lihat tadi kurang ngambil nafasnya kurang dalam. Iya. Ya tadi Tarik pas nafasnya tarik gitu. nafas dalam betul-betul gitu Pak, sampai paru-parunya itu penuh. Pernah ya? Diulangi lagi. Iya, 3 kali. Nah nanti kalau dokter mau lihat ini acceptable atau enggak, klik ini dok, more info. Oh gitu. Ini sih sudah oke ya Oh, dok ya. ya, masuk kriteria, cuma kan harus 3 yang Iya, acceptable. Oke. Apa tuh? Oke, lagi. Lagi. Kalau mau lagi ya sebentar Kak, jadi masuk ke dalam mulut. Kita klik add trial. Trial. Ya, kemudian kita, nah nanti pas lagi tidal breathing di awal itu dok, itu sebetulnya nggak perlu lama-lama, 3 kali aja cukup. Oke, yang penting sampai stabil dulu aja ya. Betul. Kita klik start, masukkan ke dalam mulut. Oh nggak apa-apa ya, start dulu baru mulai. Ya nggak apa-apa, nafas normal, nafas biasa aja Pak, nggak perlu terlalu dalam, nafas biasa aja. Oke, sekali lagi nafas normal, setelah itu buang habis. Buang terus buang, langsung dibuang Pak, langsung dibuang. Kalau sudah dibuang habis, tarik nafas yang dalam, Iya. buang.
buang terus kalau sudah kosong boleh nafas normal. Nice. Oke, nah ini udah boleh dilepas. Ya, ini kita lihat lagi. Ini exhalation time-nya, cuma nggak apa-apa. Tapi exhalation time tadi, kalau dokter lihat di sini ada barometer, itu kan 6 detik ya dok ya. Cuma sekarang kan ada update terbaru 15 detik ya. Cuma nggak semua orang bisa lihat. Capek ya. Benar, dok. Jadi sekali lagi ya Pak, ini tesnya panjang Pak. Jadi di sini di 6 detik aja dia sebetulnya sudah oke. Cuma karena kita mengikuti udah pakai yang baru. Jadi dia harus sampai di sini baru dia checklist. Baru di more info ini nanti dia checklist. Nah, gitu. Nggak masalah sih dok, yang penting user tahu bahwasannya dia sudah sampai di sini. Iya. Kita mulai lagi, siap-siap, saya start. Oke. Masukkan ke dalam mulut. Oke, nafas normal. Bagus. Nafas biasa aja, Pak. Nggak perlu terlalu dalam nafasnya, nafas biasa saja. Sekali lagi nafas biasa, buang. Kalau sudah habis, tarik nafas yang dalam. Oke, sampai penuh. Kalau sudah buang, langsung buang, terus. Masih kuat, terus. Ini emang kita harus semangatin pasiennya. Terus, masih kuat, Pak. Masih kuat, sehat soalnya. Masih kuat. Terus, Pak. Terus. Nice. Kalau sudah nafas normal. Oke. 16 ya, 18 ya. Nah, berhasil lah ini. iya. Cuma ininya belum acceptable ya karena yang pertama tadi. Iya. Bisa di delete. Oh, di delete gimana dok? Ini kan trial 1 ternyata ini banget nih, jomplang banget nilainya. Bisa. Jadi dokter klik edit aja. Sebenarnya nggak perlu di delete sih dok. Dokter klik edit aja. Terus mana yang mau dokter tampilin? Kan jadi kalau misalkan kayak gini, dia pasti akan nampilin yang terbaik ya dok ya. Otomatis sama kayak ini nampilin yang terbaik. Jadi reportnya juga sama. Kalau ada yang mau dikurangin boleh ditampil. Aman ya dok? Ya. Ini udah bagus nih hasilnya. Sekarang kita kalau dokter mau lihat all trials di sini dok. Nah, ini gambarannya mana yang mau jadiin dokter base-nya. Di sini kan base trial nomor 3 sama kayak tadi. Aman ya, Dok? Terus kalau dokter mau pre and post test bronchodilatori ini. Jadi nanti kita keluar dulu, biasanya kan buat diinhalasi ya, 15 menit gitu. Terus nanti dokter bisa masuk lagi, terus masuk ke nama pasien tersebut lagi, tinggal pilih medikasinya apa. Terus ini pre atau post. Pak, mari. Sekarang kita yang flow volume soalnya. Sampai semua minum. Boleh naik dulu Pak. Sebentar, nggak perlu dimasukin dulu. Tahan dulu. Nah, jadi sekarang kita karena ini masih pakai pasien yang sama ya, kita langsung ke flow volume aja dok. Oke, Bapak, pastinya kita harus info ke pasien ya dok ya. Bapak, setelah ini kita akan tes lanjutan. Jadi ini untuk force vital capacity. Seperti yang tadi, bedanya nanti aba-aba saya ketika Bapak tarik nafas yang dalam, terus saya bilang buang secara cepat dan dipaksakan, buangnya harus dipaksakan Pak. Tadi kan masih slow ya Pak, masih santai. Ini seperti ini Pak. Gitu. Jadi harus ada yang paksa. Oke? Siap ya, kita melakukan ini minimal 3 kali, tapi kalau masih kurang hasilnya kemungkinan ada tambahan tes ya Pak. Oke, sebentar Pak. Sama di sini dok. Ini untuk barometer waktunya. Nah ini untuk pressure-nya. Oke. Kita mulai ya Pak. Masukkan ke dalam mulut. Kita klik start. Oke, nafas normal.
Nafas normal. Oke, sekali lagi nafas normal Pak. Terus dibuang. Buang. Tarik nafas yang dalam. Sorry, diulang lagi. Dilepas dulu Pak. Tadi udah langsung buang ini. Jadi atau enggak usah dibuang habis juga nggak masalah dok. Langsung tarik nafas dalam aja. Nah nanti kalau misalkan salah kayak gini, dokter nggak perlu stop. Kalau stop itu ke record. Jadi langsung restart aja. Oh gitu. Oke. Siap-siap Pak, masukkan ke dalam mulut. Oke. Nafas normal. Nafas normal. Sekali lagi nafas normal. Setelah itu tarik nafas yang dalam. Tarik nafas yang dalam. Buang. Terus. Masih kuat Pak, masih kuat. Terus. Kalau sudah tidak kuat, boleh nafas normal. Bagus. Boleh dilepas. Puasa ya. Sebenarnya udah oke Pak, tapi kurang dihentak. Oh, Kurang. pas luarnya. Gitu. Karena ini pakai datanya data saya loh. Data perempuan nih. Harusnya data pria ya dok ya. Nah ini FVC-nya, FEV1-nya. Jadi jadi di sini ini yang abu-abu itu prediksinya ya dok ya. Ini juga prediksinya udah Indonesia Penuh Mobile. Jadi dokter nggak perlu convert. Oke, kita coba lagi. Trial lagi, boleh dimasukkan ke dalam mulut notisnya. Oke, klik start. Jangan lupa nafas normal. Boleh tegap Pak badannya Pak. Nafas normal. Nafasnya biasa aja Pak. Nafas normal. Oke, bagus. Sekali lagi nafas normal. Tarik nafas yang dalam sampai penuh. Kalau sudah penuh, buang. Terus. Masih kuat. Oke, kalau sudah nggak kuat boleh nafas normal. Nice. Oke, boleh di stop Pak. Pak, mohon maaf, lebih dihentak lagi. Kayak gitu ya. Lebih dihentak lagi, oke? Nah ini yang kedua dok, kayak lumayan ya dok ya. Kita lihat more info. Nah ini TPF acceptable-nya yang kedua belum. Nah ini grade-nya dok sama kayak yang di itu. Grade-nya di sini ada B, E, kemudian nanti di sini juga ada grade acceptable atau enggak. Oke. Masukkan ke dalam mulut, sudah siap. Saya penuh, kalau sudah penuh buang, dihentak. Bagus. Nah ini bagus Pak. Terus. Keep going. Terus. Masih kuat Pak. Terus. Kalau sudah nggak kuat boleh nafas normal. Nice. Bagus. Nah, ini paling bagus ya dok ya. Yang ketiga kita lihat grade-nya udah kayak gitu dok. Tapi sebenarnya pasti akan ketemu pasien yang nggak checklist gitu. Iya. Nah kalau misalkan nggak ketemu pasien kayak gini, kita kembalikan lagi ke dokter. Mau tetap lanjut atau harus tes lagi. Pasti kan yang dilihat dokter grafiknya oke atau enggak, terus ini bagaimana? Udah oke sih Pak? Udah. Sip. Sehat Pak. Gimana dokter? Nggak bisa, ini pakai nilai prediksi saya. Belum diakui Pak. Ini nilai prediksi saya. Sama kayak tadi dok, di sini kita bisa lihat all trials-nya kayak gini. Terus kita bisa lihat, kita bisa edit dokter, sama mana yang menurut dokter mau diedit, mau yang ditampilkan kayak gitu. Terus nah nanti akan ada interpretasi secara otomatis, automatic interpretation. Dokter mau nyalakan atau dimatikan? Nggak apa-apa dinyalain. Angkanya gimana? Interpretasinya pakai berapa persen? Kan ada tuh disebut obstruksi kalau berapa persen. Oke. Toleransinya berarti. Kita ikut presentasi yang GLI. Kita ikut presentasi yang GLI sih dok.
Oh, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Aja, ha. Nanti saya masukin, tapi nggak akan tulis persentasenya ya dok ya, tapi langsung cuma obstruksi, restriksi betul gitu aja. betul Oke. otomatik interpretasi kayak gitu. Nah ini tesnya udah kita lakuin, kedua tes itu. Nah kalau dokter mau lihat hasilnya, sebenarnya bisa dokter langsung print di sini, otomatis ke print, atau dokter klik pasien. Terus Jadi ini udah langsung ke save ya. udah langsung ke save. Nah misalnya dokter mau lihat ini, Mm. dokter klik salah satu aja ya berarti ya. Mm-mm. Terus klik reports, terus pilih flow volume. Bisa langsung print, tapi kalau dokter nggak mau print, mau lihat dulu, klik diagnose. Oke. Kayak gini nanti hasilnya. Aman dok? Aman. Oke. Oke. Terus di sini nanti akan ada hasil interpretasinya. Kayak gitu. Nanti saya tambahin. Plus di sini nanti otomatis diganti. Di Altius pakainya kertas yang udah ada kop suratnya atau belum? Enggak, kosong. Kosong. Ya udah kalau kosong berarti nanti saya minta tolong logonya Altius. Oh iya. Dan ini pasti saya ganti seperti Kop suratnya. suratnya Altius. Oh iya iya. Kayak gitu. Jadi ke print outnya sudah Jadi nanti ini nama, logo sama ini ya. Oke oke. gitu ya. Ini untuk yang FVC, terus ini yang SVC. Klik report, pilih yang Spiro, terus diagnose. Oke. Aman dok? Z-score-nya mau ditampilin atau enggak dok? Nggak usah. Nggak usah. Oke, nanti aku matiin Z-score-nya. Cuma ini udah oke, berarti Iya. prediksi nilai terbaik sama persentasenya ya, persentase pencapaian. Ya sih, ada yang biasanya nggak mau soalnya takutnya ada yang merah nanti pasti Iya. ditanya. Terus pasiennya jadi kok gini Worry, gitu. iya. Oke, kita ke body plate dulu ya dok ya. Boleh. Body plate dulu atau Kayaknya body. CO dulu? Bentar. Yang ini udah oke. Biasa. Lagi di. Berarti aku pakai gas konsentrasi gas yang kemarin aja. Dokter habis ini mau dinas lagi. Oke. Pakai konsentrasi yang kemarin. Berarti dikasih notes aja mas di situ. Isinya Biasanya apa? cuma belakang doang kan, CO2 kan ya. Nggak terlalu pengaruh sih. Iya, yang CO aja. Itu takutnya saya 16 sama 10 sih. Ini 16,8. 16,8, 0,22 kan range-nya. Mungkin itu salah gimana gitu. Soalnya di sini harusnya kan konsentrasi gasnya sama. Ya, itu berapa mbak? 10,280. Kayaknya itu salah. 10, Settingannya. Iya. Enggak, ininya dok. Oh. Kompos. Nafas normal. Oke, bagus Pak. Nafas normal sekali lagi. Sekali lagi nafas normal. Setelah itu dibuang. Buang. Nah, ini ada HCO, diklik dok. Terus buang. Terus sampai kosong, betul-betul sampai kosong. Kalau sudah kosong, tarik nafas yang dalam. Hirup terus Pak. Terus tahan. 3, 2, 1, 0. Buang. Kalau sudah dibuang, nafas normal. Oke. Dah, dia otomatis berhenti. Pas. Berarti HCO-nya pas lagi buang nafas. Iya, pas dia buang Lagi. nafas, ya. Lagi Pas di sininya sini berarti. kita babain buang nafas, itu langsung diklik. Pak, nanti tarik nafasnya jangan ragu-ragu ya. Jadi langsung gitu. Oke. Sebentar, Pak. Masih ada waktu untuk kita menunggu. Jadi dari trial pertama ke trial kedua harus tunggu 4 menit. Oke. Iya, karena kan tadi kita masukin gas ke dalam paru-parunya Bapak. Biar keluar Bersih. dulu. Betul. Nah, di sini ada DLCO, KCO,
kemudian VA, TLC, VC-in. Nah, RV sama FRC ini sebetulnya ini RV dan FRC untuk di LCO. Dokter boleh pakai yang di sini, tapi biasanya RV sama FRC ini kan lebih akurat di body plan. Dokter mau tetap ditampilin atau enggak? Ditampilin. Oke. Ini mungkin enggak ya, Dok ya? Enggak. Oke. Display measurement parameters. Ini enggak ya, Dok? Ini enggak, ini enggak, ini enggak. Time hold-nya saya masukin ya, Dok? Masukin. Oke. VC-in, VA-nya Nggak apa-apa, masuk aja. masuk aja. Sama yang ini juga. Kalau mau dikeluarin tinggal di drag aja Geser dong ya. Oke. Terus time hold-nya juga dimasukin ya. Oke. Lalu nah, Dok, di sini kan 10 detik. Tapi kan ada pasien-pasien tertentu yang nggak bisa 10 detik. Biasa, tapi jarang banget sih, Dok. Paling pasien-pasien anemia autoimun. Pasien-pasien pasien autoimun kan nggak sampai 10 detik kan, Dok. Jadi dokter bisa turunin ke 8. Oke. Tapi kalau misalkan pasien Yang biasanya sih yang izin, kalau saya salah ya, Dok. Tapi yang saya tahu selain autoimun sih rata-rata di 10 ya. masih Karena jarang banget yang di 8. Dah, kalau sudah kita keluar. Nah, time hold-nya di 11 detik. Oke. Supaya dokter nanti tahu kira-kira si pasien itu tahan nafasnya bener nggak 10 detik. Akan 10 plus minus 2 ya, Dok. Terus dokter bisa klik more info, dilihat. Ini masih X karena kan baru pertama, nggak ada pembandingnya ya, Dok ya. Ini masih D. Inspirationnya kurang dari 4 second. Jadi Pak, nanti pas lagi Bapak tarik nafas itu, tarik nafas dalam itu, jangan ragu-ragu, langsung tarik gitu. Oke. Klik OK lagi, terus kita klik add trial lagi. Nah, semisal, boleh siap-siap dulu Pak. Semisal ya, Dok. Ini kayaknya belum 4 menit sih. Ya. Tapi kalau dokter mau langsung Udah mau klik mulai start, lagi. ada notification ya. Oke. Masih 22 detik lagi. Kalau mau lanjut tetap yes. Kalau enggak no. Masih mau nunggu. Misal dokter ngelihat pasien ini sebenarnya belum bisa tes, dokter bisa klik off tes. Jadi ini latihan, Dok. Oh, cuma buat latihan napasnya doang. Iya, nanti kita coba deh habis ini. Jadi nggak ada gas yang keluar. Artinya lebih irit. Iya. Jadi biasanya kalau pasien-pasien awal tadi karena Pas pertama kali trial ya. jadi sebelum kita pemeriksaan kita off test dulu aja. Oke. Gitu. Nanti mungkin setelah ini kita baru off test ya, Dok ya. Boleh. Nah, ini mode pressure-nya, kalau ini time hold-nya, kalau mode pressure kan supaya pastiin gasnya ini, Dok. Kadang pasien nyimpennya di mulut. Oh. Nggak benar-benar siap, Pak. Aman ya, Pak? Mungkin agak tegang, Pak. Iya, jangan nyender, coba. Nah, oke, bagus. Saya mulai ya, Pak. Yuk, nafas normal. Masih nafas normal. Ya, bagus, nafasnya normal aja. Sekali lagi nafas normal. Oke, sekali lagi. Setelah itu tarik nafas yang dalam. Cepet Pak. Sorry, saya salah. Buang nafas. Saya salah. Iya. Nah, satu lagi, Dok, aku belum nyampein. Sebentar, Pak. Ini akan muncul ketika dia udah stabil. Oke. Dia nggak akan muncul, ini kan nggak bisa kita klik nih, Dok. Karena dia belum stabil, makanya tadi dia agak lama kan. Ayo Pak, mulai lagi yuk. Di restart aja ya, Dok. Nafas normal supaya nggak keriput. Masih nafas normal. Masih nafas normal. Belum muncul. Oke, sekali lagi nafas normal, Pak. Setelah itu dibuang. Buang. Terus. Buang terus. Sampai betul-betul kosong. Kalau sudah kosong, tarik nafas yang dalam. Hirup terus, Pak. Terus. Bagus. Tahan. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Buang. Kalau sudah dibuang, boleh nafas normal.
Ini lebih baik. baik daripada yang pertama ya dok ya. Kita klik lagi di sini. Nah ini sudah oke. Ini yang A. Sebenarnya 2 trial aja sih cukup. Kalau kata Profesor kan nggak ada batasnya. Ya. Tapi kan gasnya gasnya kasihan, pasiennya kasihan. Jadi ini sebenarnya udah oke ya dok ya. Nah nanti juga ini sama akan ada automatic interpretasi. Jadi sudah otomatis hasilnya. Ini untuk yang di LCO sudah selesai. Ada yang mau ditanyain dong? Yang tadi yang off test. Off test, oh iya boleh. Pak, boleh sekali lagi. Kali ini kita nggak pakai gas. Jadi ini Napasnya aja Pak. Jadi kayak tadi, cuma ini tuh saya mau praktekin kalau misalkan ada pasien yang baru mau coba, tapi mau latihan dulu. Kalau latihan itu kita nggak perlu pakai gas karena gasnya sayang. Jadi nanti pilihnya itu pasti kan kalau misalkan pasien baru langsung kebuka kayak tadi tuh dok. Tampilannya pasti langsung kayak gini, tampilannya pasti langsung kayak gini kalau pasien baru. Terus dokter bisa langsung klik off test. Nah, nggak akan ada gas yang keluar nanti pas kita klik HECO, nggak akan ada gas yang keluar. Boleh langsung. Jadi kalau kita klik off test itu otomatis dia ngerekam. Oke, nafas normal. Nafas normal sekali lagi. Setelah itu buang habis Pak, buang habis terus sampai kosong terus. Kalau sudah kosong tarik nafas yang dalam. Oke, tahan. 5 4 3 2 1 buang dan nafas normal. Oke. Jadi ini off test dan ini nggak akan kerekam. Oh iya, oke. Nggak perlu dokter hapus karena ini tidak akan kerekam. Oke. Gitu. Dan karena ini off test, dokter juga nggak bisa ngeliat hasil prediksinya karena kan nggak ada gas yang masuk. Buat latihan aja berarti. Iya betul, buat latihan. Jadi kedepannya kalau ada perawat mau latihan atau dokter mau coba sendiri tanpa pakai gas boleh. Atau ada pasien tadi biasanya yang susah tuh oma-oma, opa-opa. Buat tes dia kira-kira bisa ya. Kan sayang kalau kita pakai gas terus-terusan, lumayan soalnya. Dah, yang terakhir body plate dok. Ya. Iya Pak, bentar Pak. Kemarin udah dikalibrasi. Pilih body cal. Oke. Nah, ini kita tinggal start aja dok. Kita tinggal start di sini. Bentar Pak. Belum Pak, belum. Nah, calculating offset, please don't breathe. Oke. Please close the cabin. Ini kalibrasi boxnya ya berarti ya. Jadi dia magnetik dok, nggak perlu dibanting ya dok. Nah yang penting ininya nih nanti mas, kan tadi masih kedap-kedip. Ini tiga-tiganya hijau. Ini tiga-tiganya hijau. Oh, tanda rapatnya Itu tanda ya. kalau udah rapat. Dan dia di dalam udah ada speaker sama mikrofonnya. Jadi nanti kalau kita kasih aba-aba ke pasien pasti dia dengar. Gitu. Mikrofon Tunggu di 100 sekian detik tadi. mikrofon eksternalnya mana ya? Nggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Di sini langsung. Oh ini langsung. Iya. Oh, pantesan. Nggak gini. Iya saya pikir kayak gitu enggak ada. Berarti ngomong gini aja sebenarnya udah kedengeran. Kedengeran. Oke. Saya mau kasih tunjuk gimana caranya. Jadi sama nanti saya masukin gambarnya ke sini supaya nanti ada. Jadi Bapak boleh ke sini. Bapak nanti saya babakan untuk nafas normal terlebih dahulu. Kemudian boleh dilepas aja Pak, kasihan. Normal. Setelah nafas normal nanti saya akan tutup ya. Shutternya akan saya tutup. Setelah saya tutup, itu Bapak nafasnya kayak gitu. Nafas cepat. Ya. Setelah nafas cepat itu sebentar aja, detik kan ya dok ya, 2,5 detik kalau nggak salah. Kemudian nafas normal lagi, buang nafas habis, tarik nafas panjang, dihembuskan. Jadi nafas normal, Biar ada buang nafas pelatihannya ya, Dok, habis, ya. tarik nafas panjang, Besarnya. dihembuskan dan nafas normal. Dokter sebelumnya saya mau tanya ke dokter, kalau dokter lebih prefer
satu trial langsung 3 atau sekali satu-satu gitu. Iya. Jadi langsung. langsung? Langsung. Oke. Karena nah ini successful ya. Karena sebetulnya saya kembalikan lagi ke rumah sakit, ke dokternya maunya seperti apa. Mas, Kalau dipotong-potong, ya. kadang kan kalau jadi dok di Ganson itu ada yang namanya Ganson Academy. Nah Ganson Academy itu rutin setiap 2 bulan sekali ada di Bangkok, tapi secara online juga ada. Nah itu nanti pembicaranya dari luar dok. Jadi kayak ada kemarin itu terakhir Profesor John Brennan dari Australia, Profesor Terasok dari Thailand, sama Profesor Lan dari Vietnam. Nah pastikan setiap itu punya pendapatan masing-masing. Tapi kalau kayak Profesor John Brennan, beliau lebih prefer satu selesai. Ya karena mau ngecek pasiennya supaya pasiennya nggak terlalu nervous, capek gitu. Tapi kalau misalkan di Indonesia kan lebih sering yang 3 sekaligus, jadi nggak apa-apa. Berarti kan nanti nafas normal lagi, terus nanti shutter lagi, terus nafas normal, buang nafas habis, tarik nafas panjang gitu lagi kan dok? Ya kan? Iya sih, tapi gimana ya? Nggak apa-apa, kita ngikutin dokter aja. Jadi nanti ini akan berlangsung 3 kali pak. Jadi nanti nafas normal. Nah ini kalau jelasin ke terus pasien nafas lansia ini gimana ya susah dok? kan? Normal, Astaga. buang nafas habis, Yang tarik spirometri nafas biasa panjang, aja ke pasien lansia buang. susah. Nafas Iya. normal lagi, terus nafas cepat lagi. Nanti ikutin aba-aba saya aja pak. Kita ngulang ini 3 kali secara berturut-turut. Ini mungkin kembali lagi ke dokter, siapa pasien yang harus dilakukan body plethysmogram, Iya. atau sebetulnya cukup dengan DLCO aja. Itu saya kembalikan lagi ke dokter penilaiannya. Oke, sebentar. Belum pak, tunggu. Nah ini kita bisa langsung klik start. Manual booknya ada di box ini. Atau yang soft copy-nya. Manual book. Ya, please wait. Bukan di sini. Oke. Di situ ya, Pak, di tulisnya. Yang coklat kok ada sana. Salatrina. Nafas normal. Salatrina. Nafas Tapi ada kan ya? normal. Ada dari ada. Nah dia yang tunggu soft stabil copy-nya dulu. isi Kalau dia apa? udah stabil, shutternya mulai nyala. Oke, Ada. siap-siap nafas Ya, boleh. normal pak. Saya klik shutternya. Setelah itu nafas cepat ya. Saya Oh yang klik. itu ya kemarin ya? Yang audio sama Oke, nafas cepat. Oke, nafas normal lagi. Nafas normal lagi. Oke, buang nafas habis. Tarik nafas yang dalam. Dibuang secara cepat. Terus. Terus pak, masih kuat. Bapaknya normal soalnya, jadi kita paksa aja terus. Kalau sudah nafas normal. Nafas normal lagi. Oke, bagus. Oke. Sekali lagi nafas normal, setelah itu nafas cepat ya, Pak. Oke, nafas cepat, Pak. Bagus. Oke. Oke, nafas normal, Pak. Oke. Setelah itu buang nafas habis. Tarik nafas yang panjang, buang nafas cepat dan dipaksakan. Terus. Oke, kalau sudah nafas normal lagi. Pak, nanti kalau misalkan pas shutternya itu saya buka, kan Bapak nafas cepat. Setelah itu nafas normal lagi ya, Pak? Oke. Masih nafas normal. Sekali lagi. Setelah itu, oke, nafas cepat. Terus. Kalau sudah langsung nafas normal, Pak. Oke, bagus. Oke. Buang nafas habis. Terus sampai habis. Kalau sudah, tarik nafas yang dalam dan dihembuskan. Terus masih kuat Pak, masih kuat. Terus masih kuat Pak. Kalau sudah, nafas normal.
Oke, Kita stop sendiri. Udah, dia otomatis kebuka. Nah, Mas, bagian ini dan bawah itu kan jangan di utak-atik ya, jangan Iya. diubah-ubah. Oke. Udah boleh keluar Pak. Sudah selesai. Oh, ini langsung muncul 3. Langsung muncul 3, tapi kalau misalkan mau satu-satu bisa. Gitu. Jadi aku kembalikan lagi ke dokter, maunya seperti apa. Bisa aku mau ini kok. Ini lumayan oke sih dok. Ini lumayan oke karena kalau kata Prof John itu banyak yang dia hasilnya itu bahkan nggak bisa acceptable. Ya kan ya bener ya dok ya. Susah banget dapetin acceptable di tes body plate seismograph. Jadi ini udah lumayan oke ya dok. Nah ini ada ini ya dokter mau S-raw totalnya nggak apa-apa. TGV-nya pasti ya dok, RV-nya pasti, VC-max-nya, FEV1-nya atau mau pakai FEV1 yang di flow volume aja. Berarti ini aku keluarin ya. FEV1 aku keluarin. Ada lagi yang mau dimasukkan dok? TLC, RV, VC-max. VC-max nggak apa-apa. Oke. Dokter mau cari apa? FEV 2575 sebenarnya. Tadi 25 ini. di ini nggak ada ya tadi? Ada, mau dimasukin? Di itu aja, di yang Boleh, FEV aja. Boleh. Oke. Aman ya dok? Oke. Udah ini hasilnya, udah selesai. Best trialnya dokter bisa pilih lagi kayak tadi ya. Terus editnya pun sama. Nah, kalau dokter mau import kayak gini, bisa diimport. Oke. Misalkan import FVC-nya. Nah, jadi nanti FVC-nya pakai FVC yang sebelumnya. Di sini kita tinggal ngambil TGV sama RV-nya. Nah, di sini aku bisa tampilin. Dicampur ya. Iya, tadi kan kalau di akhir itu kan ada FVC. Nah, misalkan aku masukin FEV1-nya ya dok ya, atau FEV1 per FVC. Tadi kan aku masukin. Nah, FEV1 per FVC ini bukan yang barusan dites, tapi yang sebelumnya. Jadi langsung dalam satu hasil pemeriksaan. Karena yang sebelumnya itu lebih bagus ya daripada mungkin dianggap lebih bagus. Ya, biasanya tergantung dokter mau pakai data sebelumnya atau yang sekarang. Mau sekalian diimport kayak gini atau mau terpisah? Nggak usah, Nggak usah pisah ya. Berarti kalau nggak usah itu tetap aja. Sebenarnya pun kalau misalkan dokter import tapi di sini yang nggak muncul, nggak akan muncul dok. Oh, gitu. Kayak gitu. Oke. Udah. Sudah selesai dokter. Paling itu saja. Kalau untuk dokter hanya itu dok. Nggak perlu ada setting yang lain-lain karena itu untuk setting biasanya lebih ke teknik justru. Nah ini hasilnya, body plate, single breath diffusion, force low. Nanti kalau misalkan mau print bisa satu dipilih aja. Kalau misalnya milih semua berarti dia ke print semuanya dalam satu lembar apa? Nggak bisa satu lembar karena setiap tes ada grafik. Oke. Terus dalam sekali print lah gitu. Oh mau dalam sekali print ya bisa sih nanti saya buatin di sini. Ini kan karena di sini satu-satu nih, di sini satu-satu. Nanti saya buatin. Cuma jadinya panjang sih dok. Nanti Jadi berapa satu-satu aja ya. Iya, jadi bisa pilih ya satu ini. Takutnya betul mau ngeprint yang mana. Oke. Yang penting nanti ada interpretasinya. Interpretasi sama udah Sama yang tadi di first ya. di Mau apa? Ini udah ada sih dok. ada nggak sih tadi? Ada. Oh ya udah. Ada lagi yang mau dimasukin? Udah, itu aja. Udah. Terus apa lagi dok? Kira-kira yang mau ditanyain? Aman? Udah aman. Udah dari saya paling itu aja dok terkait dengan cara pemeriksaannya, terus cara hasilnya, parameternya apa aja, Z-score-nya nanti Dihilangin aja. atau dihilangin aja. Takutnya pasiennya yang insecure. Iya benar, karena ada warnanya merah apa nih warning, padahal yang lainnya oke ya dok. Jadi ini kita hilangin, terus apa lagi dok? Udah sih itu aja. Bahasa Inggris aja. Bahasa Inggris aja. Bahasa Indonesia nanti kalau terjemahannya nggak ini membingungkan orang lain.
caps lock ya, masih caps lock. Hasilnya bisa dalam bentuk PDF, bisa print out. Oke. Bisa kita langsung testing printnya nggak? Boleh. Udah bisa kan komputernya? Bisa. Oh, ya, siap. Udah dikonekin kemarin kayaknya ya. Nah ini ya dok, ini ada tai, kalau dokter mau masukin boleh. Nanti aku mau masukin semua aja. Masukin semua aja deh nanti biar. Nah ini kayak gini dok, kalau misalkan ada update dia otomatis tinggal update klik dia gitu. langsung update. Kecuali software ya, kalau software nanti koordinasinya sama tim Metek dok. Language juga sama. Kita udah ada bahasa Indonesia, tapi kalau dokter tetap itu nggak apa-apa. Ini license-nya yang bisa di. Oke. Dan ini udah ada SMA integration-nya, artinya sudah bisa connect langsung dengan HIS dan sebagainya. Perlu itu nanti di Ya nanti. berikutnya nih. Tadi dokter tanya tentang print out ya? Ya, print out, kita Print- tes langsung print out. Oke. Kalau mau lihat hasilnya tinggal diklik atau di sini kita lihat data pasiennya. Oke. Terpilih klik sini. Contohnya yang force aja ya. Ada. Ya. Aman. Sama ini cara ganti ini nanti ya. Oh iya, langsung saya ganti Oh aja iya, boleh, nanti. boleh. Nanti. Ya. Oke, terima kasih dokter. Aku boleh minta nomor dokter? Boleh dong. Aku buatin grup ya. Ah. Dok, nanti kita foto bareng dulu ya. Oke, buat laporan. Yuk, buat di upload dong. Altius kan soalnya gede nih, dokter. Ya, Z-score dimatiin karena dokter nggak mau pakai Z-score. Oke. Terus abis itu